sejati adalah nurani, kokam pejuang Islam sejati. Ayo maju tegakkan risalah. Gitu. Jadi sebelum kita meminum seteguk air, kita membaca bismillah dulu. Setelah baca bismillah, kemudian kita membaca doa itu anjuran seperti yang difatwakan di buku tanya jawab agama jilid 4 yang dikeluarkan oleh Majelis Tajid PP Muhammadiyah. Kedua kalinya, sholawat wassalam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, manusia yang telah dipilih oleh Allah untuk membawa kita semua selamat dunia juga selamat akhirat. Ini tidak terlepas dari peristiwa kembali. Zaman itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu zamannya Rasul itu 3 bulan perjalanan. Kalau iso namun sepertiga malam bahkan sampai ke arsy-nya Allah. Itu semua bisa karena Allah yang berkehendak. Lek contoh gampangnya, contoh kecil mawon. Pulau berangkat saking Curah Paluk dan Riki. Waktu yang dibutuhkan naik kecepatan sedang untuk mawon sekitar 15 menit. Dilalah teng mobil pulau itu nusa bulan pandang, kalau numpak mobil kayak itu. Dilalah teng mobil pulau untuk semute. Yang berkehendak untuk ikut itu semute, apa pulau saya kejar. Karena naik di mobil saya. Coba dengan pikir semua melampah ke Curah Paluk kejadian coba. Seminggu nggak boleh nyampe. Tapi karena dia kehendak saya ikut di kendaraan saya, ya 15 menit sampai. Itu akal-akalan kok hitung-hitungan secara malam sederhana. Sama dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Karena Allah yang berkehendak, apapun bisa terjadi. Dan yang harus kita yakini adalah tentang keimanan kita. Bukan secara dipikir secara akal. Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, pada saat di tingkatan terakhir mau bertemu dengan Allah, malaikat diajak oleh Rasulullah. Malaikat Jibril semaput, kan begitu ceritanya. Ya Rasul, ini bukan wilayah saya, dan kuat malaikat Jibril. Dia hanya menunggu di gerbang atau di luarnya. Kemudian Rasul menemui Allah secara langsung dengan mengucapkan At-tahiyatulillah wassalatu wa thayyibah. Kemudian Allah menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah ketika Allah mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasul itu menjawabnya bukan gumedeng. Dia juga mendoakan kita, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ketika Allah didoakan, ketika Rasul didoakan oleh Allah, Assalamualaikum, keselamatan kepadamu wahai Rasulullah. Allah juga tidak, Muhammad itu tidak bersyukur terima kasih, tidak. Dia ingat keselamatan juga kepada orang-orang yang soleh, termasuk kita semua ini. Kemudian malaikat yang mendengarkan langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dilanjutkan malaikat juga bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Itu yang disebut dengan sholawat Ibrahim, yang sering kita dengar dengan sholawat Ibrahim. Jadi ini mengapa Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan Rasul Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi ya pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu. Yang kedua, pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu, Rasul itu juga minta kepada Allah satu keringanan. Rasul itu minta kepada Allah satu keringanan yang itu sering kita lakukan tanpa kita sengaja. Apakah kita itu jadi ketua pimpinan cabang dan seterusnya, kadang-kadang kita itu punya sifat apa? Salah dan lupa.
Rasul minta kepada Allah, ya Allah, seandainya umatku itu melakukan perbuatan salah dan lupa, mohon jangan engkau bersegerakan untuk dihisab. Kalau kita perbuatan salah dan lupa kita itu dihisab langsung oleh Allah, habis pak amal kita, habis bu, habis amal kita, habis. Kita datang ke sini saja tadi mungkin dalam hati kita soal isi dalamnya Samsul masalah curang tahu, meskipun kita itu ya baru pertama kali kita ketemu dalam suasana semacam ini, saya tidak menyangka kalau pengajian ahad pagi di sini laporannya besar di PDF Banyuwangi. Kalau di daerah saya kemarin pagi, ahad pagi kemarin Pak Sodiani datang ke sana itu ya hanya beberapa, separuhnya ini tidak ada. Padahal kami menghadirkan Bapak Munawar Komari. Itu. Jadi motivasi kita datang ke sini kenapa? Kadang-kadang kita menyebabkan amal kita datang ke sini itu menjadi luntur. Makanya Rasul itu minta kepada Allah, sampai jangan dulu, kata Rasul, jangan dulu segera dihisab. Makanya kemudian pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu Allah memperlihatkan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amana Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Itu wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Inti dari ayat ini adalah ketika kita berdoa kepada Allah, mari kita baca. Allah memberikan jawaban seperti itu, yaitu ketika kita membaca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, mohon Engkau maklumi aku ketika aku berbuat salah dan lupa. Kita maklum kepada Allah, mau maklumi atas permintaan Rasul. Makanya kita jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nah ini sholawatnya diampun kebablasan pada mungkin di antara kita, di sekitar kita itu kalau sholawat kebablasan ya. Kebablasan sholawatnya dengan dugem, sholawatnya dengan musik, sholawatnya dengan sosial. Bahkan ada sholawat itu yang menyebabkan kita kadang-kadang kufur kepada Allah. Kenapa sholawatnya kadang-kadang bisa kufur? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tikbil ul, itu maksudnya kufur. Wa afiyati, saya memberi sehat itu Allah atau Rasul. Kita berdoa kepada Allah, kita bersama kepada Allah, kita minta kepada Allah. Saking nabi sayangnya kepada Rasul, Rasul dikatakan memberi kesehatan. Wa afiyati dan seterusnya. Dan kuasa Allah, kakinya Abu Bakar itu digigit oleh binatang berbisa. Oke. Ternyata dalam riwayat itu dikatakan bahwa yang menggigit itu adalah seekor ular yang memang sudah menunggu lama berita di kalangan binatang itu bahwa nanti akan datang Rasulullah ke tempat ini. Dan itu benar, ular itu menunggu sudah lama. Pada saat ular itu mau melihat wajah Rasul tertutup oleh kakinya Abu Bakar, maka kakinya digigit. Karena tidak ingin Rasul itu bangun, ketika itu Rasul tidur di pangkuan Abu Bakar, menahan rasa sakit itu, Abu Bakar meneteskan air mata. Ketika tetesan air mata mengenai pipi Rasul, kemudian Rasul bangun bertanya kepada Abu Bakar, ada apa Abu Bakar? Kaki saya digigit oleh binatang. Maka dengan doanya Rasul kemudian meludahi bekas luka itu dan sembuh, tidak merasakan sakit. Itu menandakan bahwa apa ya, Rasul itu bisa menyembuhkan lewat
Allah menyembuhkan lewat Rasulullah SAW itu. Tapi itu beritanya jangan dibesar-besar pokok yang lain menukarkan Muhammad nantinya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu kita sering bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian pada saat ini kami mohon maaf, kami kemarin itu ceritanya gini, diberitahu oleh Mas Udar, Pak, ini waktunya yang isi lokal. Nah, ini lokalnya lokal Curah Palu, gayanya Curah Palu gitu ya tadi ini lokalnya Curah Palu. Saya nanti tidak terlalu panjang lebar, tidak terlalu panjang-panjang. Katanya Pak Sudar, kurang dari jam 6 malah seneng jamaah. Ya, alhamdulillah ya. Karena kalau saya lihat di sini, hadirin di sini ini kebanyakan sudah memanfaatkan usia yang diberikan Tuhan kepada siapa? Pada monyet. Dulu ini ceritanya gini dulu. Ketika Tuhan mau membagikan usia itu, yang pertama Tuhan itu membagikan usia kepada keledai. Keledai diberi usia 50 tahun. Kemudian dia bertanya kepada ya Tuhan, Engkau beri aku usia 50 tahun, tugas saya apa? Tugasmu membantu manusia. Kalau tugasannya cuma membantu manusia, ya jangan 50 tahun, 20 tahun saja disetujui. Jadi carry sih 20 tahun, sih 20 tahun disetujui usia keledai. Kemudian yang kedua kepada anjing. Anjing diberi usia 25 tahun. Ya Tuhan, tugas saya apa? Tugas kamu menjaga hartanya manusia. Kalau tugas saya menjaga harta manusia, misalkan 25 tahun, 15 tahun saja cukup disetujui. 15 tahun, sisa 10. Yang terakhir adalah kera. Tugas saya apa ya Tuhan? Kamu saya beri usia 25 tahun. Tugas saya apa dengan usia 25 tahun? Tugas kamu adalah santai. Kadang-kadang ngomong butuhnya, ngomong anaknya. Kita tahu kan kera itu santai, peta dan seterusnya kan gitu. Nah, maka dari itu ketika usia itu dipotong 30, 10. Kemudian yang terakhir menciptakan manusia. Manusia kamu saya beri usia 20 tahun. Tugas saya apa ya Tuhan, saya diberi usia 20 tahun? Tugas kamu adalah sebagai pemimpin dunia, khalifah fil ardi, mengelola bumi. Berpikir manusia, ya Tuhan, kalau saya diberi usia 20 tahun, kira-kira apa cukup, apa mampu, apa bisa? Terus ya saya minta usia yang tidak diterima oleh keledai, tidak diterima oleh anjing, tidak diterima oleh kera, tak minta, disetujui, sehingga usia rata-rata adalah 70 tahun. Ternyata ini juga hampir sama dengan pemahaman atau penghitungan angka-angka orang Jawa. Orang Jawa itu angka yang istimewa yang penyebutannya berbeda pinten mawon. 11, 21, 50, 60. Ini orang Jawa. Orang Jawa. Maka ketika kita usianya dibanderol 20 tahun tadi, kita kok ternyata minta dispensasi sampai 70 tahun dengan sisa yang tidak diterima oleh binatang tadi. Ternyata benar, kita benar-benar menjadi manusia itu ketika sampai mentok usia 20 tahun. Jangan terasa enggak? Aku ini benar-benar dari uang itu umur 0 sampai 20 tahun. Nek wong Jawa ngarani 11. Itu angka yang berbeda dari ini 11. Siji loro telu papat lima enam pitu 10, 11, 12, 13, 11 itu ada ternyata ada panjangnya seakeh welas. Jadi ketika usia 20 tahun itu kita ternyata benar 0 sampai 20 tahun benar-benar kita menjadi manusia. Kebutuhan kita dicukupi oleh orang tua kita sebagai besar. Kalau tidak yatim atau tidak piatu, atau mungkin kalau jadi yatim piatu ya bisa tidak KSK, ada dana dan seterusnya. Ini sampai 20 tahun itu kita benar-benar jadi manusia. Setelah usia 21, wong Jawa ngakani selikur.
gitu, selikur. Artinya apa? Seneng linggo kursi, kepengen kedudukan, kepengen pekerjaan. Terus pada pembagian usia tadi, umur 21 itu kan sudah kita memasuki bukan jatah umur yang kayak gini kan? Jatah umur yang kayak gini umur selikur sampai umur 50 itu kita memanfaatkan usia keledai megawe kan gitu, megawe mawon sampai seket. Ternyata ibu coba itu pinter. Terus diluti usia selikur terus selawe. Usia selawe itu adalah usia mapan ketika membina rumah tangga. Selawe itu seneng lanang window. Usia rumah tangga kan itu wong Jawa. Awake dhewe aja wong Jawa gak sadar orang Jawa belas. Ternyata orang-orang terdahulu kita tuh lebih pintar dari kita. Selawe sampai kepada usia 50 lek wong Jawa ngarani 50. Niku saake wis 50 sudah mendekati. Awalnya dhewe wis usia 50 wis mendekati mau usia tua. Nggih. Nek usia pembagian tadi kita sudah memanfaatkan usianya anjing. Anjing niku lek nek momen maling ke rumahnya awake dhewe ngoten kan jegong. Wis awake dhewe usia 50 ternyata ngoten. Wis jegong niku iso. Anake metu buka dhewe. Boleh seperti begini. Ngoten niku iso. Nek wis umur 50. Terus yang terakhir kita manfaatkan usia yang rata-rata yang hadir di sini. Nggih menika suwidak. 60 tahun itu memanfaatkan usianya monyet. Senengannya santai, lugu, resiko, sahabat cetak, sorjor, dan seterusnya. Itu betul. Iya, semacam itu. Lugu, tak suwi-suwi silo, tak suwi sorjor, dan seterusnya. Usianya sudah usia 60. Lek wong Jawa ngarani suwidak. Seakai itu wis tindak. Kita bersyukur. Kita tidak tergolong orang-orang sing sampun tindak, padahal usianya sudah 60 lebih. Pak Karyono sudah 70, mungkin 70 lebih. Alhamdulillah ya. Itu orang Jawa. Makanya ini kantun beberapa menit lagi masih mukadimah. Masih mukadimah. Kan gitu. Kita masih mukadimah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu mari ketika Allah itu memberikan usia kepada kita itu kita perlu sangat sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita kan sering mendengar setiap hari itu kita di ceramah, di YouTube dan seterusnya yang dibaca adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Itu kewajiban kita berpuasa. Lalu Allah akan menegaskan kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan itu sebenarnya adalah di Al-Baqarah 185. Iya kan? 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia yang berjelasan atas petunjuk-petunjuk itu dan menjadi pembeda. Ketika kamu menemui bulan Ramadan itu maka berpuasalah. Akhir ayat kan begitu. Jadi kewajiban kita berpuasa itu di bulan Ramadan itu Al-Baqarah 183. Ketika kamu dalam perjalanan atau safar atau sakit, kamu boleh meninggalkan dan gantilah di hari yang lain di luar Ramadan. Yang istimewa di bulan Ramadan ini dalam ayat ini adalah Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kita tahu mukjizat itu apa? Mukjizat itu dalam arti harfiahnya itu adalah melemahkan. Dan turun di masa Nabi itu ketika saat itu terjadi pada saat zamannya Nabi Musa. Itu yang terkenal saat itu adalah sihir. Yang terkenal saat itu adalah sihir. Maka Allah menurunkan mukjizat Pak Supriyono dan riklah di Surabaya.
Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat yang saat itu kan kita tahu bisa berubah menjadi ular yang makan, ular-ular yang kecil, bisa membelah laut merah. Dan mukjizat itu ketika Nabi Musa diangkat oleh Allah wafat, mukjizatnya ditinggal sama boten. Ikut bersama Nabi Musa, gak ditinggal. Kalau umpamanya tingkat atau tongkatnya Nabi Musa itu ditinggal sampai sekarang berapa miliar, berapa triliun berkah ini. Wis ora usah bangun jembatan Suramadu selama dua tiba pecot wis dadi dalan. Awake dhewe Minang Bali tetep wis dadi dalan. Berapa triliun tuh harganya tongkatnya Nabi Musa kalau sekarang umpamanya TCN. Yang kedua zamannya Nabi Daud. Nabi Daud itu senengannya zaman itu adalah perang dengan menggunakan baju besi, sehingga membuatnya kan sulit ya baju besi. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud itu asqone, tangannya itu bisa melunakkan besi. Jadi Nabi Daud itu kalau buat baju perang, buat senjata perang, nggak usah ngobong pandai, boten. Tangannya diberi mukjizat oleh Allah bisa melunakkan besi. Tapi ketika Nabi Daud itu diangkat oleh Allah, mukjizatnya kacau. Dan umpamanya mukjizatnya kok ditinggalkan kepada umatnya sampai sekarang wong-wong kuwi bisa melunakkan besi. Hancur Pak, maling-maling itu gampang ya, buka lapak kan, terus ngotot-ngotot itu. Ada lagi contoh pada zaman Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam itu saat itu yang terkenal itu tentang kesehatan medis, tentang kesehatan. Makanya Allah memberikan mukjizat apa? Nabi Isa itu bisa menyembuhkan penyakit buta, bisa menyembuhkan kusta, bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah. Itu mukjizat. Tapi ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah, mukjizatnya tidak ditinggalkan pada umatnya. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad ketika Rasul itu diangkat oleh Allah masih bisa kita pelajari. Karena apa? Dalam surat Al-Baqarah 185 kan sudah jelas. Hudalinas, petunjuk bukan kepada orang yang beriman tok, bukan kepada orang Islam tok. Petunjuk bagi umat manusia. Dan ternyata dengan petunjuk itu kita itu kalah. Kadang-kadang kita sadari kita itu kalah. Kadang-kadang kita itu saudara-saudara kita boleh, maaf itu maaf. Sebenarnya yasinan 10 pahala kebaikan. Tapi kita nggak percaya. Banyak sekali kitab yang luar biasa. Al-Quran itu memang luar biasa. Banyak orang yang baca Quran itu meskipun nggak ngerti maksudnya. Karena itu paling tidak kita membaca Al-Quran itu satu huruf pun itu berpahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari Allah yang menurunkan Al-Quran di bulan suci ini benar-benar Al-Quran itu jadi pegangan kita. Ketika para Rasulullah meninggal antara hukum angkro ini, aku tinggalkan dua perkara, Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita pelajari. Al-Quran itu dirangkum menjadi satu, yaitu kata banyak ulama mengatakan Al-Quran itu dirangkum menjadi satu, yaitu di surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dirangkum menjadi satu, itu di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nanti berilmu kepada situ dari Lumajang itu Pak Abdi Manam itu membahas Bismillah itu satu hari satu malam belum selesai. Saya pernah mengikuti sampai ke Bismillah. Al-Fatihah dirangkum dari satu di kata Bismillah. Bismillah itu dirangkum dari satu di kata ba, huruf ba. Ba-nya itu pusatnya adalah di titiknya. Sehingga semua kejadian di dunia ini berawal dari satu titik. Jenengan mau menulis surat, menulis itu diawali dari satu titik. Jenengan melukis apapun diawali dari satu titik. Bangun masjidnya kan ini diawali dari satu titik.
Maka dari itu luar biasa Al-Quran semasa. Maka dari itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan dalam Al-Quran itu ada sekitar 100 doa. Baik doanya orang mukmin, doanya orang kafir, doanya orang munafik. Bahkan dalam Al-Quran kan enten doanya mau ngarepe nyolong. Kan dulu pernah ada cerita itu. Orang ketangkep nyuri, kok kamu bisa membuka kunci tanpa merusak kunci kode tentang Al-Quran? Ada di Al-Quran. Kamu masih digulai Pak, kalau digulai ketemu sebuah bahaya. Nah, itu ada sekitar 100 doa. Doa yang pertama di Al-Quran itu di surat Al-Fatihah adalah kita minta kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim. Itu doa yang pertama dalam Al-Quran. Kita minta petunjuk kepada Allah jalan yang lurus, dan Allah ternyata jawabnya buat lebih-lebih, Pak. Surat Al-Fatihah itu surat yang pertama. Allah itu jawabnya tidak jauh dari itu, yaitu Allah menjawabnya di surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah jawab, inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan. Jadi ketika kita minta petunjuk kepada Allah jalan yang lurus ya Al-Quran itu. Kalau kita tidak terlepas dari Al-Quran, insya Allah kita akan selalu berada di jalan yang lurus. Kalau kita terlepas dari Al-Quran, kita akan melenceng. Maka dari itu, sekali lagi Al-Quran ini mari kita benar-benar kita pahami, kita pelajari, kita kaji dan seterusnya. Ya kalau mungkin untuk mengkaji memahami berat ya berjalan paling tidak. Ojo tak usah kita itu maitu kancane itu. Oh, mau Jumat Yasinan seperti yang kata-kata tadi, musik maitu kadang-kadang yang betul maksud surat Al-Quran kan. Kecuali pada saat sholat. Kok minta kepada Allah petunjuk jalan yang lurus. Kita itu lahir ke dunia ini oleh Allah diberi bekal, Pak. Sama dengan Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga. Nabi Adam itu akan dikeluarkan dari surga itu, Allah itu berkata kepada Nabi Adam, Adam, mengapa kau melanggar perintahku, kata Allah. Kemudian Nabi Adam dengan sangat malu atau bagaimana menjawab pada Allah, ya Allah, ya Rabb, saya itu sungguh heran ketika makhluk Allah dengan menyebut nama Allah kemudian dia berbohong. Iblis kan menyebut demi Allah pohon ini harus panganan agamannya dengan menyebut Allah, ternyata iblis itu bohong. Maka ketika Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga, padahal dia akan bersalah kepada Allah, tapi Allah kan tidak membenci, Allah sayang. Dalam riwayat ini dikatakan bahwa ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, ditempatkan di bumi, Nabi Adam dibekali. Kita nanti membuat gula dengan bedakan si menguakal belukan, nggak tahu tak sahoni. Ente betul, ini wajib sayang berarti. Wajib nggak tahu tak sahoni, wajib sayang. Sama dengan itu, Allah itu sayang kepada Nabi Adam meskipun dia dalam kategorinya dalam riwayatnya melanggar aturan Allah, melanggar perintah Allah. Tapi Allah sayang kepada Nabi Adam. Ketika di dunia dibekali Nabi Adam itu oleh Allah dengan ilmu, dibekali dengan ilmu sehingga malaikat kan sadar, oh ternyata manusia memang pantas menjadi khalifah di bumi. Gitu. Sama dengan kita itu lahir ke dunia itu dibekali oleh Allah paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita itu diberi hidayah berupa naluri. Hidayah kita berupa naluri itu bukan saya belajar, Pak. Kita dulu pada saat bayi mau minum nangis, buang air kecil, air besar nangis, dan seterusnya. Dan itu tidak usah kita diajari oleh bapak ibu. Kita mau harus netek kepada ibu kita juga tidak diajari ini lo caranya, kan tidak. Dengan refleks, dengan naluri kita itu bisa melakukan itu hidayah dari Allah.
Yang kedua, hidayah dari Allah itu adalah berupa panca indera. Maka panca indera itu hidayah dari Allah. Dan kita menyadari panca indera itu ternyata awalnya demikian cepat berkembangnya itu kalah dengan binatang. Dengan rumian kemutan sakit melampat diswopinter paling 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun. Tapi ketika kita melihat binatang, kula jenengan gak ada mendor 5 menit iso ngadeg. Pitik netes metu teko telur, metu wis iso ngadeg. Panca indera kita itu kalah cepat perkembangannya dengan binatang. Kula kok agresif berupa akal, tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Akal, hidayah berupa akal. Inilah fungsinya kita itu sebagai pengelola bumi. Kita punya akal. Kalau dulu itu pernah di-share di grupnya cabang itu kan ada itu, kalau dengan kekuatan yang terkuat di bumi ini adalah iman itu. Mulai dari apa? Dengan kiamat. Mulai dari api atau besi. Besi itu benda yang terkuat. Besi itu bisa lunak dengan api. Api itu bisa mati dengan air. Air kalah dengan angin. Di bawah angin, air itu kalah. Angin itu kalah habis anggap gunung. Berarti angin itu kalah karo gunung. Gunung itu kalahnya kalian manusia. Dibor dan seterusnya kalahnya karo manusia. Angin, gunung. Dan manusia itu kalahnya dengan iman. Lagi imannya sudah kuat, tidak merusak alam semacam itu. Tidak merusak alam semacam itu. Karena apa? Manusia diberi akal tadi. Untuk mendapatkan sesuatu dia berusaha gunung ya dibor. Tidak peduli bahwa tanah ini adalah sebenarnya kita itu bukan milik kita, warisan kepada anak cucu kita. Dan yang terakhir, hidayah manusia itu adalah berupa hidayah agama. Ini yang terpenting. Makanya Abdullah bin Nastiar, seorang motivator, bukan Abdullah bin Nastiar, seorang motivator itu mengatakan begini: membangun kecerdasan manusia itu harus meliputi 3 hal, yaitu kecerdasan intelektual, yang kedua adalah kecerdasan emosional, yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Kita tidak bisa cerdas intelektual kok, kita tidak bisa cerdas emosional kok kalau tidak dilengkapi dengan cerdas spiritual. Akhirnya akan merusak juga. Seperti apa yang dilakukan di saudara-saudara kita. Dan alhamdulillah, ini orang jamaah subuh itu ini penuh mainan ini. Gimana ini? Itu betul. Oh, alhamdulillah. Berarti jenengan membantu saudara-saudara kita yang di Gaza, membantu agar tidak diserang Israel. Dulu Perdana Menteri Israel yang perempuan itu pernah berkata, saya tidak akan pernah takut kepada persenjataan Palestina, tidak akan pernah takut dengan persenjataan negara-negara muslim dimanapun. Yang saya takuti adalah ketika jamaah subuh di masjid-masjid orang muslim lebih banyak dibandingkan jamaah Jumat. Jadi jenengan mau jamaah dan ini perlu atasnya tadi membantu saudara-saudara kita di Gaza yang sekarang ini sedang dihancurkan oleh Israel itu, ditinggalkan. Israel takutnya kalian jamaah subuh kita, karena kekuatan jamaah subuhnya. Kamu mohon maaf, aku lupa ada.